Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi kita di perkuliahan Teknologi Mekanik, pertemuan ke-9, dengan topik kita hari ini membahas mengenai proses-proses manufaktur, yaitu yang berhubungan dengan proses prototype atau perwarupa dari sebuah produk. Dalam perkuliahan ini, kita akan membahas jenis-jenis proses manufaktur dan karakteristik dari proses tersebut. Sudah tentu topik ini berhubungan dengan proses pembuatan prototype atau perwarupa dari sebuah produk. Mari kita mulai perkuliahan kita hari ini. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang proses-proses manufaktur yang berkaitan dengan proses prototype, ya, atau perwarupa dari sebuah produk. Pada pertemuan-pertemuan awal, saya telah menjelaskan mengenai pengertian dari proses manufaktur. Saya akan ulangi kembali, ya, bahwasannya manufaktur atau proses manufaktur merupakan proses pembuatan sebuah benda yang meliputi proses pemilihan bahan dari bahan mentah atau bahan baku, kemudian pengolahan bahan-bahan tersebut, pembentukan, serta perakitan benda tersebut. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis dan karakteristik dari proses manufaktur yang berhubungan dengan pembuatan sebuah produk. Jenis-jenis proses manufaktur yang berhubungan dengan prototype produk itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah subtractive manufacture. Kemudian yang kedua adalah additive manufacture atau disingkatkan AM. Kalau subtractive tadi disingkat dengan SM, additive disingkat dengan EM. Dan yang terakhir adalah virtual manufacture atau VM. Nah, apa itu subtractive? Ya, subtractive, additive, and virtual. Baik. Subtractive adalah proses yang melibatkan pengurangan sebagian dari bahan baku, kemudian dibentuk menjadi bentuk akhir atau produk. Nah, sementara additive manufacture itu adalah kebalikan dari subtractive. Additive manufacture menyusun atau membentuk sebuah benda atau sebuah produk dengan cara menyusunnya lapisan per lapisan atau layer by layer sehingga langsung membentuk produk akhir. Nah, sementara virtual itu adalah proses pembuatan produk yang hanya mengandalkan teknologi yang berbasis komputer. Jadi betul-betul virtual. Virtual. Oke, baik. Nah, kita akan bahas apa itu ketiga proses manufaktur. Karakteristik dari ketiga proses tersebut adalah sebagai berikut. Kita bahas dari subtractive dulu. Subtractive memerlukan waktu yang cukup lama dalam menghasilkan suatu produk, bergantung pada ukuran dan tingkat kerumitan atau kompleksitas dari produk. Kemudian memerlukan operator khusus. Jadi kalau untuk subtractive ini memerlukan operator yang memiliki skill dan pengalaman yang tinggi dalam penggunaan mesin-mesin manufaktur. Kemudian memerlukan beberapa peralatan permesinan. Jadi contohnya mesin bubut. Setelah dibubut kemudian di-grinding. Kemudian setelah di-grinding mungkin harus di-boring lagi dan sebagainya. Nah, kemudian subtractive juga
memerlukan bahan baku yang lebih banyak untuk menghasilkan produk yang tentu lebih kecil hasilnya dari bahan bakunya. Artinya, subtraktif ini akan menghasilkan gram atau sampah dari proses manufakturnya. Sementara untuk mempercepat proses dari subtraktif ini diperlukan peralatan yang berbasis komputer dan bermodal tinggi. Ya, yang pertama memerlukan CAD. Ini yang telah kita pelajari pada semester 1 lalu, itu menggambar menggunakan CAD ya, AutoCAD. Kemudian CAM. Jadi setelah gambar yang kalian buat ya jadi, nah itu dalam bentuk 3 dimensi, kemudian dirubah ke bentuk CAM. CAM itu adalah software yang merubah menjadi bahasa untuk dibaca di mesin ya, di sebuah mesin yang bisa membuatnya menjadi produk yang telah dirancang tadi. Nah, dan CAM itu biasanya merupakan interpreter ke mesin yang bernama CNC, Computer Numerical Control Numerical Computer. Nah, sementara EM, ya, EM atau aditif itu pengoperasiannya full komputer. Kemudian tidak diperlukan skill yang setinggi seperti di SM, tidak. Dia hanya butuh skill dalam penguasaan software aditif tersebut. Nah, kemudian dalam menghasilkan sebuah produk, ya, proses manufacturing yang digolongkan dalam aditif ini hanya perlu satu mesin saja, ya. Jadi tidak perlu banyak seperti di SM. Nah, kemudian bahan baku yang disediakan juga adalah lebih hemat, ya, lebih efisien dibandingkan SM karena bahan baku yang dibutuhkan adalah yang sesuai dengan jumlah yang diinginkan dalam produksi sebuah produk. Nah, kemudian virtual, namanya virtual berarti mengandalkan komputer ya dengan grafik dan virtualnya. Nah, jadi hasilnya bergantung kepada proses render. Proses render itu adalah proses pemberian pemberian bentuk, warna dan karakteristik benda lah ya. Nah, kemudian untuk bentuk yang lebih rumit maka diperlukan sistem komputer atau software yang lebih maju dan lebih mahal. Nah, tetapi keunggulan sistem virtualnya adalah paperless, jadi tanpa kertas. Tetapi karena dia tanpa kertas, nah ini memiliki kelemahan di mana diperlukan proses koreksi yang cukup rumit dan memakan waktu. Ya. Jadi lebih rumit kita melihat gambar ya, di AutoCAD, tapi software CAD ya satu persatu kita lihat ketimbang kita melihatnya dalam udah bentuk kertas. Nah, itu lebih kelihatan. Tapi kalau di komputer kita mesti dekati zoom, kadang-kadang di situ terjadi kesilapan. Jadi perlu koreksi yang tinggi. Jadi diperlukan orang yang teliti dalam hal ini. Baik, itu pembahasan kita hari ini mengenai proses-proses manufaktur untuk pembuatan prototipe sebuah produk. Selanjutnya kita akan membahas tentang salah satu proses manufaktur tersebut, yaitu subtractive manufacture. Baik, kita akan membahas ke satu persatu dari proses manufaktur yang telah kita bahas. Proses manufaktur yang kita bahas pertama adalah subtractive manufacture. Proses yang kita bahas pertama adalah proses bubut atau istilahnya turning process.
proses bubut memiliki pengertian adalah proses permesinan terhadap suatu benda dengan cara memutar atau churning benda kerja dan mengurangi sebagiannya menjadi bentuk-bentuk yang diinginkan. Alat yang digunakan untuk proses ini disebut dengan mesin bubut atau istilahnya lathe. Nah, bagian-bagian mesin bubut seperti pada foto ini, ya, pada gambar ini. Nah, yang penting kalian ketahui adalah pertama, bagian yang di sini, ya, bagian yang besar ini disebut dengan headstock. Ini dia, headstock. Nah, di bagian headstock ini ada yang pertama yang perlu kalian pahami adalah spindle. Apa itu spindle? Spindle adalah bagian dari mesin bubut yang berfungsi untuk mencekram benda kerja. Benda kerja. Umumnya benda kerja yang dikerjakan dengan mesin bubut adalah benda kerja bulat. Nah, setelah itu baru di sini ada beberapa komponen lagi ya, seperti pengatur kecepatan spindle ya, spindle speed. Kemudian ada clutch ya, clutch ini untuk merubah ya, untuk mengrem ya, memisahkan atau memutuskan ya tenaga ya dari mesin penggerak ke ke bagian utama mesin bubut tersebut. Nah, kemudian bagian yang kedua yang paling kita ketahui adalah kok tadi ada headstock maka ada tailstock. Ini ya tailstock. Ini ada tailstock ya. Tailstock tuh fungsinya untuk menjepit sebenarnya dia, menjepit ya dari benda kerja yang bulat yang diikat oleh spindle tadi ya. Jadi dia dijepit, ditahan sehingga guncangan, goyangan dari benda kerja akibat putaran tadi bisa diminimalisir. Nah, ini namanya tailstock. Nah, di tailstock ini ada nanti dead center namanya ya. Di sini. Ya. Jadi di sini benda kerja nanti ujung benda kerja akan ditahan di sini di dead centernya. Nah, kemudian bagian ketiga ya, tempat di mana mata pahat disetting, ya, digerakkan, diputar, ditarik dan sebagainya. Itu adalah namanya apron, Nah, apron dan posisi dari mata pahat ada di tool post di sini. Ya, di situ di setel. Nah, jadi itulah bagian-bagian utama dari mesin bubut yang perlu kalian ketahui. Nah, untuk lebih detail lagi kalian bisa searching atau cari dari referensi lain mengenai mesin bubut. Karakteristik proses bubut adalah pertama dapat digunakan pada semua jenis bahan, ya. Tapi diutamakan bahan dengan bentuk bulat atau silinder. Menggunakan titik tunggal atau single point, ya, atau bentuk form untuk memotong bahan. Jadi metodenya adalah single point atau mata pahat berbentuk khusus. Kemudian proses bubut ini bergantung sekali kepada skill operator. Jadi operator untuk mesin-mesin yang manual ya itu sangat tergantung pada pengalaman si operator dalam mengoperasikannya. Nah, tetapi kalau menggunakan mesin bubut yang sudah otomatis ya seperti CNC, maka itu skill operator sudah berkurang. Nanti yang bekerja adalah mesin, ya, mesin yang menghasilkan benda yang baik. Nah, kemudian untuk laju kerjanya atau proses produksinya, ya, atau benda yang dihasilkannya itu untuk mesin yang sederhana itu sangat rendah produksinya. Tetapi apabila menggunakan mesin yang otomatis, maka produksinya menjadi lebih banyak, ya, lebih tinggi. Nah, variabel dasar dalam
Ya, variabel dasar dalam proses bubut itu ada 3. Yang pertama adalah kecepatan putar. Jadi kecepatan putar spindle ini, ya, spindle, uh, ya, cak ini cak ya, ini cak untuk uh, pemegang atau pengikat benda kerjanya di spindle tadi. Nah, ini akan berputar. Nah, putaran ini disebut dengan kecepatan putar atau N besar dalam satuan RPM. Kemudian kedalaman pemakanan atau D. Nah, ini dia. Jadi ini diameter awalnya, diameter awal benda kerja, ya. Kemudian kita akan mengikisnya menjadi ya D0 ya, diameter awal D0. Kemudian kita akan mengikisnya menjadi diameter akhir DF ya, D final. Ini D outside. Nah, kedalamannya disebut dengan D, kedalaman pemakanan. Sementara kecepatan pemakannannya yaitu kecepatan bergeraknya tool ya, terhadap benda kerja itu disebut dengan kecepatan pemakanan atau F kecil yang memiliki satuan milimeter per revolution. Nah, dalam proses bubut erat sekali ya, kualitas yang dihasilkan erat sekali berhubungan dengan mata pahat. Oleh karena itu, kita perlu membahas sedikit ya, tentang mata pahat. Nah, seperti setelah saya katakan tadi, bahwasanya proses bubut pada umumnya dikerjakan dengan menggunakan mata potong ya pada satu titik pemotongan atau single point cutting. Nah, pemotongan itu ada di nose di sini, nih di nose ya, di gambar ini. Nah, kemudian ini dari tampak depan seperti ini kira-kira ya. Di sini ada rake, nanti akan kita jelaskan apa itu rake, side rake. Kemudian ada relief, ya, relief angle. Ya. Ada rake angle, ada relief angle, ya, kemudian ada end cutting angle. Nah, ini dia, ya. Jadi sudut rake adalah sudut yang mengatur arah aliran chip dan kekuatan ujung pahat. Chip ini gram atau sampah dari hasil pembubutan. Jadi rake itu ini ya, yang bagian atas ini ya, atas sama ini side rake ini adalah ini yang menentukan arah ya, arah aliran chip ya, atau arah aliran gram dari hasil pembubutan. Kemudian sudut pemotongan ya dia ya, di sini di sudut pemotongan edge cutting edge ya, ACR ini dia. Nah, kemudian sudut bantu relief. Nah, ini sudut bantu yang fungsi untuk mengatur gangguan dan gesekan antar mata pahat dan bahan. Jadi ini ya. Jadi yang bawah ini ya, disebut dengan sudut relief. Sementara ujung jari-jari ujung atau nose radius, nah, ini adalah untuk berdampak pada finishing permukaan. Ya. Nah, baik. Lalu kemudian baru kita bahas tentang perhitungan, ya, perhitungan dari laju pemotongan bahan. Nah, laju pemotongan bahan dikenal juga dengan istilah material removal rate atau MRR. Ya, kalau kalian nanti membaca atau melihat artikel atau tulisan MRR di proses manufaktur, berarti ini dia, ya, material removal rate, yaitu jumlah volume bahan yang dibuang per satuan waktu. Satuannya dalam milimeter kubik per menit. Oke. Nah, apabila kita ingin merubahnya ke dalam bentuk gram, kamu tinggal kalikan dengan berat jenis. Nah, MRR ya dirumuskan sebagai V kali D rata-rata ya, dikali kedalaman pemotongan, ya, kemudian dikali kecepatan pemotongan, dikali putaran, ya, kecepatan putar benda. Nah, D rata-rata adalah D outside atau D luar ditambah D akhir atau D final dibagi 2. Ya. Kemudian karena kecepatan ya, kecepatan potong itu sama dengan
V kali D0, D outside ya, kali N ya. Nah, apabila kita aplikasikan ke rumus ini, maka dengan mengganti D0 menjadi D average, maka rumus MRR pada persamaan pertama ini dapat kita sederhanakan menjadi kedalaman pemotongan dikali kecepatan potong dikali kecepatan pemakanan ya, kedalaman pemotongan dikali kecepatan pemakanan dikali dengan kecepatan potong. Nah, seperti saya katakan tadi, jika kita ingin mencari jumlah atau berat dari gram hasil pemotongan, maka kita memerlukan waktu di sini. Maka untuk mencari waktu, kita gunakan rumus ini. Waktu pemotongan sama dengan panjang spesimen atau panjang panjang bagian benda yang ingin dipotong, yang ingin dibubut, dibagi dengan kecepatan pemakanan dikali dengan kecepatan putar benda. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang gaya pembubutan. Jadi, pada proses pembubutan terjadi 3 gaya, yaitu gaya pemotongan FC, kemudian gaya dorong ya, FT atau FF, dan gaya radial atau FR. Nah, gaya pemotongan atau FC dihitung dengan rumus FC sama dengan 2T dibagi dengan diameter rata-rata, di mana T adalah torsi. Sementara daya pembubutan ya, daya pembubutan ini ya dirumuskan dengan P sama dengan torsi dikali kecepatan sudut ya, sama dengan 2T V N. Oke, baik. Proses selanjutnya ya masih dalam jenis subtractive manufacture adalah proses milling. Proses milling adalah proses permesinan terhadap bentuk permukaan suatu benda. Jadi proses ini memiliki tujuan untuk membentuk permukaan suatu benda menjadi bentuk-bentuk tertentu sesuai yang diinginkan. Nah, jenis-jenis proses milling ya, ada. Pertama adalah milling datar atau plain milling. Plain milling merupakan milling yang paling banyak dijumpai. Kemudian milling permukaan. Jadi ini khusus untuk meratakan permukaan. Dan milling sudut atau end milling. Jadi ini khusus milling untuk membuat sudut-sudut. Nah, karakteristik plain milling ya. Kita membahas dalam hal ini salah satu jenis aja ya dari jenis proses milling, yaitu plain milling. Karakteristiknya adalah proses ini memiliki sumbu putar mata potong yang sejajar dengan permukaan benda kerja. Jadi ini sejajar ya, sejajar dengan permukaan benda kerja, sama-sama tidur. Gitu ya. Kemudian mata potong umumnya terbuat dari bahan high speed steel ya, high speed steel atau disingkat dengan HSS atau HSS. Kemudian terdiri dari banyak gigi ya, atau terdiri dari banyak mata potong. Beda dengan bubut tadi. Kalau bubut hanya pada satu titik aja dipotong. Nah, kalau di milling tidak, mata potong ini di setiap ujung inilah mata potong. Jadi di sekeliling alat ini ya, terdiri banyak mata potong. Kemudian bentuk gigi pada alat potong dapat berbentuk gigi lurus ataupun helical. Ya. Nah, selanjutnya bentuk helical dari proses plain milling ini adalah bentuk yang paling banyak digunakan karena memiliki gaya dan torsi yang lebih rendah untuk kerjanya. Itu nanti berhubungan dengan daya ya, dengan daya alat yang dipakai ya. Dan itu berhubungan dengan mungkin kalau
menggunakan elektrik ya, electrical consumption-nya. Kemudian kerjanya lebih halus. Kenapa? Karena dia rendah DC. Jadi helical itu biasanya kalau bentuk helical itu dia lebih apa ya, lebih smooth ya, lebih rendah getaran. Nah, parameter-parameter dari plane milling mirip ya dengan bubut, tetapi tetap ada perbedaan. Pada kecepatan potong rumusnya sama, ya, yaitu V dikali ya, diameter alat potong, ya, ini D besar. Jadi dari ujung mata potong ke ujung mata potong, ini D. Ya, dikali dengan kecepatan putarnya. Jadi berapa kecepatan putar mata potong tersebut. Kemudian kedalaman gram ya dihitung, ini kedalaman gram ya. Dihitung ya dengan rumus 2 dikali kecepatan makan per gigi dikali akar kedalaman potong dibagi dengan diameter alat potong. Nah, kecepatan makan per gigi atau F tadi, F kecil tadi, itu dihitung dengan persamaan kecepatan linear benda kerja, ya, kecepatan linear benda kerja dibagi dengan kecepatan putar dikali dengan jumlah gigi per alat potong. Ya. Nah, waktu pemakan ini nanti berhubungan dengan MRR-nya adalah panjang ya, panjang pemotongan, ya, panjang dari benda kerja yang mau dipotong. Nah, ditambah dengan ini ya LC atau sisa. Sisa-sisa. Jadi mata potong itu harus melewati ini. Jadi ini dihitung juga ya. Dihitung dibagi dengan ini tadi kecepatan linear benda kerja. Sementara MRR-nya adalah dihitung dengan ini tadi ya, L panjang benda kerja ini di gambar ini dikali lebar pemotongan, ini dia berapa lebar pemotongan, kemudian dikali D kedalaman ya, kedalaman potong dibagi waktunya. Nah, selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis mesin milling. Nah, pertama, jenis yang digolongkan dalam column ya, and knee type machine. Mesin milling dengan permukaan pergerakan 3 sumbu. Ini dia. Jadi ada horizontal spindle dan ada vertical spindle. Dia horizontal spindle seperti ini. Ya, ini plane ya, model plane. Nah, sementara ini model face ya, model face milling. Kemudian bed type milling machine. Jadi dia memiliki tempat tidur nih, table ya, ada tempat tidur untuk workspace atau untuk benda kerjanya. Kemudian jenis mesin milling yang lainnya yaitu yang sekarang ya, yang sekarang banyak digunakan yang menggunakan CNC, ya, computer numerical control. Ya. Jadi sini ada control panelnya dan semacam, tinggal diprogram saja. Jadi sini tidak perlu operator yang skill ya, dan berpengalaman, tapi hanya perlu operator yang mahir menggunakan softwarenya. Dan kemudian ada lagi ya mesin milling pergerakan 5 sumbu. Jadi ini